sedikit ya singgung di luar kegiatan ini terkait dengan pembelajaran. Karena kita terlalu sering workshop, jelas anak-anak kita jam pembelajaran agak kurang. Untuk itu ketika ada jam pelajaran, ampun ambil izin, itu masalahnya ampun workshop begitu. Bisa mulai dengan belajar, gurunya sih masuk kan sapi dari ya. Jadi tolong dimanfaatkan waktu dengan baik. Kita sudah workshop, anak-anak jarang dapat belajar. Tolong dipenuhi sakitnya ada kayak bedik-bedik gimana yang masih bisa ditunda. Silakan ditunda, silakan teman-teman fokus dengan sekolah. Kemarin kan mulai minggu ini ya, kelas 10 dan 11 masuk barengan. Ya. Kemarin yang pantau banyak anak-anak kita tidak belajar. Alasannya kenapa tidak belajar? Tidak ada bangku, ya, tidak ada kelas. Sesuai namanya itu, masuk pertama, keluarnya barang itu yang pertama terdahulu, lebih dahulu seperti itu. Jadi perlunya pengetahuan FIFO-NIKE untuk bahan makanan yang pertama kali datang, lebih coba. Kemudian kenapa? Karena untuk anak training fase seminggu, 2 minggu ataupun sebulan dia pasti bingung. Dia sudah capek belum ngambil kerjaan karena melihat orang yang sibuk terus dia nggak bisa ngambil apa-apa. Nah, itulah penyebab daripada anak training itu kabur. Karena apa? Seniornya kerja sibuk, trainingnya karena pelongok. Kalau itu kabur, berarti harus ditelusuri senior yang incar dan supervisornya siapa. Tidak langsung dilempar ke HR. Ke dunia internasional itu sekali lagi sangat terbuka untuk kerjasama selanjutnya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali, semoga kedepannya sinergi. Bali ya kayak Raja Klungkung, itu makannya setiap zamannya Layong Sari, Jayapurana ada ternyata dalam lomba-lomba tertentu. Nah itu yang kita harapkan bisa tergali, nanti bisa kita perkenalkan menjadi daya tarik sinergi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kita harus punya lisensi tersendiri untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat gastronomi molekuler seperti itu. Jadi kami merasa di sini kalau untuk gastronomi ini kami hanya bisa mengajar sebatas memberikan pemahaman kepada siswa apa sih sebenarnya gastronomi itu seperti itu. Tapi kalau sampai ke tahap praktik, jujur kami juga masih minim sekali. Kenten, Nika Bodini. Niki harus buat kayak batasannya. Kalau memang tidak bisa diaplikasikan, sebenarnya nggak usah dipaksakan. Karena yang kata molekuler itu kan mengandung bagaimana transisi kimiawi, gitu kan. Tapi kalau misalnya cukup tentang gastronomi aja, memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa kearifan lokal itu bisa di storytellingkan sehingga dia naik tingkat menjadi storynomic gitu. Jadi nilai yang cerita itu menjadi nilai ekonomi. Ada yang punya Taman Begawan, waktu itu ada acara wedding 3000. Beliau khusus hanya dikenal mereka telepon Gianyar dan Gianyar itu di Senggoa. Memang beda rasanya itu. Nah makanya kalau ibu ada ide kayak kue yang dari berbahan bunga celeng itu, exposure-nya yang harus dikenalkan mungkin lewat bisa di hotel, bisa di endorse lewat digitalisasi bahwa Bangli SMK menciptakan makanan yang khas begini, diekspos secara luas lewat digitalisasi mau di Instagram. Nanti khusus di kelas 10, kemudian fase F nanti ditempuh di kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini sudah saya coba untuk merangkai terkait dengan TP dan ATP berdasarkan capaian pembelajaran pada masing-masing elemen, yang mana untuk di kelas serta proses bisnis bidang kuliner secara mandiri. Nah di sini tujuan pembelajarannya ada 3 poin yang saya tekankan, yang mana yang pertama itu adalah
mengimplementasikan konsep industri kuliner, kemudian yang kedua adalah menentukan pentingnya bidang kuliner di industri pariwisata dan perhotelan, serta yang ketiga adalah menentukan proses bisnis bidang kuliner secara mandiri. Adapun untuk ATP sesuatu dari proses yang sudah dilakukan. Untuk lebih detail mungkin Niki ranahnya Pak Andika yang paham betul apakah sesuai apa yang disampaikan tadi, pembekalan selama proses di SMK Niki akan bisa memenuhi kebutuhan nanti dari industri Pak Andika. Mungkin Pak, kita kasih ke Pak Andika. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya menjawab. Daripada kurikulum materi yang sudah disusun sudah sangat bagus dan sudah memenuhi daripada persyaratan di industri menurut Tiang. Namun kembali lagi adanya materi kurikulum yang sudah disusun, jika bisa jangankan 100%, saya yakin 50% aja diimplementasikan sudah sangat bagus diterima di industri dari kurikulum materi yang sudah create. Itu sudah bagus materinya. Ada P3 bagaimana tindakan kita ketika ada luka dan lain-lainnya, pembahasan P3K-nya itu maksudnya sudah ada. Terus dan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ada signature tertentu yang dimiliki oleh Pramana, mungkin bisa dimasukkan sedikit di sini. Mungkin yang Pramananya bilang bahwa ini bahan dasarnya misalnya dari jagung gembal gitu. Ada nggak yang khusus Pak? ya, terima kasih Bu. Untuk di Pramana Zahir signature-nya kita sudah ada. Untuk kayak makanan, pembahasannya kan seperti ini, makanan yang dengan background ceritanya apa seperti itu. Nah, kalau untuk makanan seperti nasi daun kelor seperti itu masuk ke makanan apa namanya? Yang juga ada pertemuan nanti jam 2.15 di hotel. Secara umum jangan dilakukan berkaitan dengan kami sebagai industri untuk memberikan masukan persiapan perancangan tentang berkaitan PKL di industri. Yang sudah beberapa kali ke sini ketika uji kompetensi materi yang sekilas yang sudah, kalau itu materi semua masuk, dia nggak meragukan masuk itu di industri siap pakai gitu loh. Tapi benar-benar per item itu disampaikan kepada anak didik detail gitu, jangan asal lewat. Dan misal seorang order taker udah ada stepnya, greetingnya gimana, offeringnya gimana, terus itulah ketika ada basic yang sudah dalam bentuk panduan, mereka tahu kami di hotel hanya membangun percaya dirinya. Karena tidak mungkinlah begitu dapat teori, ketika masuk industri mereka akan mampu, namanya juga anak training, namanya juga anak PKL gitu. Jangankan masih SMK, orang S1 aja tamatan S1 sastra Inggris Warmadewa, S1 sastra Inggris Unram, S1 sastra Inggris Udayana. Begitu masuk siswa SMK memang diperuntukkan untuk tenaga-tenaga yang terampil, skill gitu loh. Tapi kita juga tidak terlalu ekspektasi terlalu tinggi, makanya kami di industri sudah disiapkan dasar-dasarnya. Kami membangun percaya diri mereka gitu loh. Percaya diri mereka, misalnya di Pronovis bagaimana kita ngajarin dulu minimal greeting, welcoming, terus ambil pekerjaan yang misalnya kita masih bisa pantau, misalnya ketika proses check-in apa yang disiapkan, apa yang perlu diisi,
gimana ngecek pembayarannya, ya, gimana mengantar ke kamar, bagaimana saat check out apa yang harus mereka lakukan. Nah itu berulang-ulang kita ajarin, kita pantau. Bagus, bagaimana susunan panduan itu mengena sehingga ketika di industri kita nggak terlalu juga banyak melakukan intervensi karena training yang kita lepas, kita pantau. Dan jangan juga seperti ada SMK-SMK lain yang notabene tiang tanya 30, CN-nya 30, sementara check-in time jam 2, check out jam 12, hanya ada waktu 2 jam untuk mempersiapkan kamar tamu dengan tenaga maksimal cuma 4 orang gitu. Bayangkan kalau tidak ada DW atau training. Makanya ketika ada training, anak training bisa belajar maksimal, seniornya juga terbantu gitu. Karena ada anak-anak yang sudah training di Ubud, katanya di Pitamaha atau di mana, hanya lagi melanjutkan trainingnya di Zahil. Begitu ada last minute booking, sementara senior udah pada pulang, hanya ada satu yang standby. Anak training, panduan itu benar-benar masuk ke siswa lah intinya itu. Jangan mereka training itu tanpa berbekal apa-apa. Sehingga ya kami sekali lagi gampang mengarahkan, kita akan membangun percaya dirinya sehingga bagaimana mereka habis training minimal siap DW loh di sana loh, baik-baik semua karena kita juga mengajarinya dengan baik gitu loh. Nggak yang sampaikan karena ke senior supervisor aman ngaji nak training, adanya nak training gitu loh. Anggapnya dia tuh cara pegawai memberitahu gitu loh. Kalau training ya salah wajar, mereka masih belajar. Jangan terlalu ekspektasi. Ketika training itu bisa gara-gara kita, itulah yang poinnya ini ya. Training gitu loh. Why? Gitu. I pay this hotel very expensive, but I serve by just a training. Makanya panduan itu kepada senior belajar karakter harus didampingi oleh senior. VIP itu harus didampingi senior. Jangan walaupun training tidak hanya dibebankan kepada guru-guru produktif, guru-guru Normada juga nantinya diharapkan kedepannya dapat menekankan pendidikan soft skill di kelasnya masing-masing seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu acara akan dilanjutkan dengan kegiatan penandatanganan MOU antara semoga dengan dilaksanakannya penandatanganan MOU pada kesempatan hari ini dapat menjadi jalan terang bagi kita